warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Fitria Diana Eskepnes, guru di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Iptek Patia Pandeglang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober, akan melaksanakan UKIM atau uji kinerja di SMK Iptek Patia pada siswa kelas 2 asisten keperawatan dengan materi pemenuhan eliminasi urin pertemuan pertama dengan secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di dalam kelas secara luring, guru terlebih dahulu mengirimkan modul ke WA grup peserta didik agar peserta didik terlebih dahulu membaca materi yang disampaikan, dan diharapkan tatap muka terbatas akan lebih efektif. Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Tadi sebelum masuk kelas ini, apakah kalian sudah cuci tangan? Jika belum cuci tangan, ini ibu bawa lensa
benar. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Selama kalian nanti pembelajaran pada pagi hari ini, nanti akan Ibu putarkan video, kemudian akan Ibu ulas sedikit, kemudian nanti kita diskusi. Nah, pas kalian diskusi, nanti Ibu akan nilai, ya. Ada penilaian di situ. Siapa yang aktif, siapa yang bisa memberikan pendapat dengan baik, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Baik, siap ya? Nah, sekarang sebelum Ibu memaparkan secara lisan, Ibu akan memutarkan video dulu terlebih dahulu untuk kalian. Silahkan ditulis, dicermati ya, sambil didengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan buku dan pulpen kalian. Jadi, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian wajib mencatat di buku catatan kalian apa saja materi yang dapat kalian rangkum pada kali ini. Tetap fokus dan selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu kebutuhan eliminasi. Yang pertama, apa sih eliminasi itu? Eliminasi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin ataupun feses. Selain eliminasi, kita juga harus mengetahui miksi. Karena miksi juga berkaitan dengan eliminasi. Miksi yaitu proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Lalu sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin itu ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih, dan juga ada uretra. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi proses miksi. Jadi, pada gambar ini, gambar yang pertama itu ada contoh gambar. Yang pertama ada ureters. Di bawah ureters ada bladder atau kandung kemih. Di dalam kandung kemih ada yang berwarna kuning, yaitu urin. Di bawah urin ada prostat. Lalu di bawah prostat ada external bladder sphincter. Lalu di bawahnya ada uretra. Nah, sekarang kita lihat pada gambar. Apabila kandung kemih berisi urin sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yaitu dengan jumlah kurang lebih sekitar 250 cc, maka tekanan yang terdapat pada dinding kandung kemih, sehingga timbullah yang namanya refleks saraf atau yang disebut dengan refleks miksi. Biasa juga disebut dengan refleks berkemih. Apa sih refleks berkemih itu? Yaitu berusaha mengosongkan kandung kemihnya. Nah, ketika mendapat rangsangan reseptor pada dinding kandung kemih, maka mengakibatkan terjadinya refleks kontraksi dinding kandung kemih oleh otot detrusor. Lihat seperti di gambar, maka akan terjadi seperti ini, yaitu kontraksi detrusornya. Nah, pada saat yang sama juga terjadi relaksasi sphincter internus, diikuti juga oleh relaksasi sphincter externus. Dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih seperti ada pada gambar. Jadi sphincternya berelaksasi, sehingga urin yang ada di kandung kemih bisa keluar melalui uretra. Jadi sebenarnya kandung kemih ini mempunyai saraf-saraf sakral, yaitu S2 dan S3. Saraf sensori dari kandung kemih ini dikirim ke medula spinalis S2 sampai S4. Kemudian diteruskan ke pusat miksi pada susunan saraf pusat. Nah, pusat miksi inilah yang mengirim sinyal pada kandung kemih untuk berkontraksi.
Lalu, pada saat destrusernya berkontraksi, sphincter interna berelaksasi dan sphincter eksternal di bawah kontrol kesadarannya akan berperan nih. Apakah mau miksi atau dikeluarkan atau mau ditahan. Nah, pada anak bayi atau balita, sphincter eksternal ini akan berperan menjadi miksi secara mandiri. Jadi mengosongkan kandung kemihnya secara mandiri sehingga terjadilah ngompol. Dia tidak bisa mengontrol berkemihnya. Akan tetapi pada orang dewasa atau yang sudah bisa toilet training, maka sphincter eksternalnya akan berperan menjadi ditahan. Dia akan melihat kondisi seperti, oh ini tempat berkemih atau tidak. Maka secara otomatis sphincter eksternal akan mengirim ke pusat otak untuk, oh ini bukan waktunya. Nah, anak-anakku, tadi videonya sudah didengarkan dan dicermati dengan baik, Kak? Sudah. Sudah dituliskan? Sudah. Baik. Sekarang Ibu akan uraikan sedikit tentang materi kebutuhan eliminasi urin tersebut. Ya? Iya, Bu. Nah, kebutuhan eliminasi itu sebenarnya ada dua, yakni eliminasi
meredakan nyeri ataupun untuk meredakan inflamasi yang ada di saluran kemih tersebut. Kemudian kita dapat memberikan kompres hangat di bagian perut bagian bawah yang terasa nyeri tersebut ya. Ya, Bu. Ya, maka ada tugas diskusi kelompok. Siap? Siap. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, kemudian Ibu akan bagikan LKPD ya. Kemudian nanti didiskusikan dan ada perwakilan untuk presentasi. Dalam presentasi tersebut kemudian nanti tanya jawab jika ada materi yang kurang paham. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kursinya didekatkan untuk bisa berdiskusi. Kemudian nanti Ibu akan berikan LKPD. Ibu, aku mau nanya. Ini berarti yang ini berarti dari kesimpulan yang tadi ya, yang aku jelasin. Kesimpulan di sini. Ya. Ya Bu, untuk menambahkan link sebagai referensi kalian belajar, Ibu kirim link ke WA grup kalian. Silahkan boleh membuka HP selama untuk menyetel video pembelajaran yang Ibu tambahkan. Nanti kalau sudah, HP-nya boleh dimatikan dan disimpan lagi. Ya? Iya, Bu, tadi Bedres. bedres sih. Itu yang uretra. Nih. Orang ditulis. Silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 2 orang yang mempresentasikan hasil kalian diskusi. Siap ya, Nun? Siap ya. Baik, Ibu persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saat suhu didapatkan hasil suhu 38,5 derajat Celcius, tekanan darah 150 per 90 mmHg. Pasien mengatakan pernah sebelumnya dirawat di klinik lain dengan keluhan yang sama. Nah, dari jawaban kasus di atas kami menyimpulkan hasil sebagai berikut. Pasien tersebut menunjukkan adanya tanda dan gejala infeksi masuk pubis. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Silakan. Kak, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Antara pria dan wanita, manakah yang lebih sering terkena infeksi saluran kemih? Dan apa alasannya? Baik, teman saya akan menjawab. Silakan. Izin menjawab. Yang lebih sering terkena infeksi saluran kemih yakni wanita. Karena saluran kemih wanita lebih pendek daripada saluran kemih pria. Jadi lebih mudah untuk bakteri menginfeksi si saluran kemih wanita tersebut. Nah, seperti itu bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok pertama bagus sekali ya. Kita belum tepuk tangan ya. Ya. Yuk kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sudah siap presentasi? Siap. Siapa yang maju dari kelompok 2?
Biasakan mencuci area genitalia dari depan ke belakang. Dan untuk penanganan yang mungkin dapat dilakukan yaitu yang pertama, perawatan sementara di klinik atau di rumah sakit. Yang kedua, pemasangan kateter urin. Dan yang ketiga, pemberian obat anti nyeri. Yaitu untuk selanjutnya penanganan yang mungkin dapat dilakukan yaitu yang pertama, perawatan sementara di klinik atau rumah sakit. Yang kedua, pemasangan kateter urin untuk mengeluarkan urin yang tertahan atau pasien dibantu BAK di tempat tidur. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemberian obat anti nyeri, antibiotik dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang belum dapat dipahami. Silakan ditanyakan kepada teman saya. Saya izin bertanya. Soal silakan. Apa tujuan dari pemasangan kateter? Siap izin menjawab. Untuk mengatasi distensi atau peregangan kandung kemih dengan segera mengeluarkan urin lewat selang kateter. Untuk pengosongan kandung kemih selama pembedahan dan untuk pengumpulan spesimen urin. Bisa dimengerti? Ya, jelas. Terima kasih. Baik, cukup segitu ya untuk presentasi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi kita. Semuanya sungguh luar biasa. Anak-anakku sangat hebat sekali. Ibu bangga sama kalian. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran dari awal tadi sampai presentasi, bagaimana rasanya kalian? Apakah pembelajaran seperti ini menyenangkan? Sangat menyenangkan karena kita ada diskusi, ada tanya jawab, ya kan? Sehingga otak kita lebih berkembang. Nah, sebelum kita memasuki pada akhir dari kegiatan pada pagi hari ini, apakah masih ada yang kurang jelas dari materi atau misalnya masih ada yang mau bertanya? Ibu persilahkan untuk bertanya pada ibu. Silakan acungkan tangan kalau ada yang mau bertanya ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Melisa. Ya. Pasien apa saja yang bisa untuk dipasang kateter? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Nurlisa. Dengarkan ya anak-anak yang lain. Jadi pertanyaan dari Nurlisa yaitu pasien apa saja sih yang bisa dipasang selang kateter seperti itu ya. Indikasi pemasangan selang kateter itu melihat dengan pasiennya. Apabila pasiennya yang pertama yaitu retensi urin. Retensi urin itu atau ada tahanan saat urin dikeluarkan atau tidak keluar seluruhnya, begitu ya? Iya, Bu. Ya, misalnya pada gangguan pada penyakit stroke misalnya, kemudian gangguan pada yang pasien cedera tulang belakang, gangguan persarakannya, begitu ya? Itu bisa dipasang kateter urin. Selanjutnya yaitu pada pasien-pasien yang dia sulit mengontrol keluarnya urin atau disebut dengan inkontinensia urin. Misalnya pasien yang sudah berumur lanjut sedang dirawat di rumah sakit. Nah, itu kan kalau orang berumur lanjut cenderung tidak bisa menahan tensi ya kan? Iya. Sering ngompol. Nah, itu dipasang kateter. Atau pasien-pasien lain yang dia membutuhkan bed rest. Jadi pasiennya nggak boleh kemana-mana. Dipasang kateter. Contohnya apa? Pasien kenapa? Pada diabetes mellitus. Pada pasien diabetes mellitus yang dekubitus misalnya bisa saja. Kemudian pada pasien yang perdarahan hebat, misalnya ibu yang sedang hamil,
perdarahan hebat, bebas total, harus dipasang kateter. Ataupun ibu hamil yang selesai melahirkan masa nifas yang ada gangguan di pengeluaran urin. Begitu ya Nurliha? Iya Bu. Iya, bisa dipahami ya? Yang lain bisa paham? Insya Allah bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Ya, berarti kalau memang tidak ada, sudah jelas ya materi kita hari ini. Bisa salah seorang dari kalian untuk membantu ibu menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita dapat pada hari ini? Izin menyimpulkan, Bu. Baik, Anti, silahkan disimpulkan. Yang lainnya dengarkan ya. Iya, Bu. Baik, eliminasi urin adalah pengosongan atau pembuangan pada kandung kemih yang sudah terpenuhi atau yang sudah terisi. Selanjutnya, organ kandung kemih terdiri dari ginjal, ureter, terus kandung kemih sama uretra. Selanjutnya, cara penanganan orang yang terkena infeksi kandung kemih yaitu bisa dengan obat-obatan, kompres hangat, pemasangan kateter, sama pertolongan BAK di tempat tidur. Sekian Bu, terima kasih. Baik, bagus sekali Anti. Yuk tepuk tangan semuanya. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi yang Ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan materi lebih lanjut dari menolong BAK di tempat tidur bagi pasien ya. Kemudian pada akhir pembelajaran ini pula ada tes. Namun tesnya karena sudah habis waktunya ya, Ibu sampaikan lewat link dan kalian menjawabnya sebelum jam 12 siang ini. Oke Bu. Ya, Ibu kirim link yang untuk kalian. Silakan dijawab dengan baik dan benar dan bisa langsung dilihat hasil dari tes tersebut. Ya, ini ada sedikit kata-kata mutiara buat kalian. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Ya? Iya, Bu. Demikian dari Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti sebelum doa dipimpin oleh ketua kelas, Ibu harap kalian merapikan meja dan kursi terlebih dahulu, kemudian berdoa dan setelah itu boleh melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian pelajaran.